Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saudara-saudaraku sekalian, kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis malam Senin untuk melanjutkan pengajian kita tentang isi dan kandungan kitab Al-Kawakibul Lama'ah ini. Di bab Sani sebelumnya kita sudah membahas tentang urgensitas ilmu yang melahirkan amal, atau bisa kita tangkap dan mengambil ibrah besar tentang pentingnya kita semua umat Islam untuk pertama mencintai ilmu, yang kemudian juga nanti dilanjutkan kesemangatan kita dalam memperoleh ilmu. Kemarin kita sudah membahas tentang reward, balasan Allah bagi mereka yang kemudian disiplin dan merasa butuh dan tidak pernah merasa kenyang terkait dengan ilmu. Karena bahkan Allah menjadikan kita semua, derajat kita di mata Allah akan naik bagi mereka yang berilmu. Jadi kula panjenengan semua ampun dan merasa rugi, merasa kemudian ya bahasa sekarang mungkin apa Bapak Ibu ya, merasa cukup dalam mencari ilmu. Nanti levelnya setelah mencari ilmu dapat, kemudian kita bahas adalah berusaha mengamalkan, kemudian menularkan, mengajak. Karena semuanya ini ponenten hitungannya. Ya, kita ngajak berarti dakwah. Nanti kalau lebih lanjut kita belajar nanti ada ya pahala-pahala jariah, pahala investasi kita dengan mengajak orang. Apalagi kemudian orang itu bisa dan mampu mengambil manfaat dari yang kita sebarkan, kita ajak. Bahkan di sebuah hadis itu disebutkan tanpa mengurangi jatah bagi mereka yang mengajak. Artinya pahala tetap mengalir terus, manakala kita juga mampu setelah mendapatkan ilmu kemudian menyampaikan. Ya bahasa bisnis itu ada investasi. Pahala juga begitu, ada pahala investasi kita. Kalau investasi itu kan biasanya kita itu tidak kerja tetapi menghasilkan. Investasi kan kita sudah menanamkan modal, maka modal itu sudah ada yang mengelola, kita tinggal duduk-duduk di rumah, itu dapat transferan atau kiriman dana kan ngoten. Nggih pahala nggih ngoten niku kan nggih. Kita meskipun kita tidak duduk-duduk tapi tetap mampu dan bisa mengambil dan memperoleh pahala manakala kita beraktivitas
yang memang menghasilkan pahala jariah tadi, ya. Menyampaikan ulang ilmu dan orang itu mengambil manfaat dari ilmu yang kita berikan. Apalagi menunjukkan orang yang kemarin kita sudah sama-sama bahas bahwa orang yang tidak berilmu itu seperti hanya orang yang berjalan di kegelapan malam. Kita kemudian berikan lentera, kita berikan petunjuk, dan petunjuk dan cahaya yang benar dan hakiki kan hanya ada dalam Islam ini. Dan lebih luas lagi bahwa ilmu itu spektrumnya sangat luas, bisa untuk individu kita, nanti masyarakat, berkeluarga, sampai bernegara, bahkan dunia ini sebetulnya sudah ada ilmunya untuk mengatur itu semua. Bahkan kemudian Islam datang membawa rahmatan lil alamin. Itu kan makna rahmatan lil alamin kan ngaten niku. Memberikan efek rahmat kepada alamin, alam semesta semuanya. Tapi dengan syarat memang betul-betul mereka mampu mengambil dan mempergunakan ilmu dari Islam itu sendiri, yaitu yang terangkum dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Yes. Kemudian kita melanjutkan di bab yang ketiga dari kitab Al-Kawakibul Lama'ah ini, yaitu bab Ats-Tsalits, yaitu bab yang ketiga. Bab yang ketiga ini nanti banyak membahas tentang larangan, ya, larangan kita umat Islam untuk bertaklid fil aqidah. Larangan umat Islam untuk bertaklid dalam hal akidah atau keyakinan. Baik, mari kita mulai sama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babus Tsalits. Aujaballahu 'alal insani isti'malu aqlihi khina yu'minu billahi ta'ala wa nahahu anit taqlidi fil aqidah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala aujaba, mewajibkan, mengharuskan kita itu umat Islam. Bahkan aujaballahu 'alal insan, Allah mewajibkan atas manusia isti'malu aqlihi, mempergunakan akalnya, khina yu'minu billah, ketika ingin atau berproses ingin mengimani billah, mengimani Allah, meyakini Allah Ta'ala. Wanahahu, dan melarang punya kembali manusia kepada manusia itu anit taklid fil aqidah, melarang manusia itu untuk taklid dalam hal akidah. Jadi Allah ini menyuruh manusia itu mempergunakan akalnya saat ingin meyakini, mengimani Allah. Melarang untuk taklid dalam masalah akidah. Ini tidak boleh taklid ikut-ikutan, yang nanti kalau ikut-ikutan keyakinannya kepada Allah, tentang keberadaan Allah, itu kemudian bersifat dogmatis. Dogmatis itu nanti endingnya pokoknya. Kalau sudah pokoknya ini agak susah gitu Pak. Jadi nggak bisa dipertanggungjawabkan. Saat
kita ditanya seseorang, kenapa kamu yakin bahwa Allah ada? Bangunan atau fondasi sampai kita memunculkan rasa dan sikap yakin terhadap keberadaan Allah itu apa? Kemudian kalau kita jawab, wis pokoknya yakin ada. Nah, pokoknya ini berarti sifatnya belum mampu dipertanggungjawabkan. Harus mampu kita mempertanggungjawabkan tentang klaim kita bahwa Allah itu ada. Fil akidah kan begitu, keyakinan. Tidak boleh pakai pokoknya. Atau ikut-ikutan ini tadi, taklid itu ikut-ikutan. Ya, spill sedikit tentang definisi taklid itu, ya, bahwa taklid fil lughah dalam bahasa itu adalah ittiba'ul ghairu duna ta'ammul, yaitu mengikuti orang lain tanpa perhatian, artinya tanpa, pokoknya ngikut kan begitu. Maka ada istilah kalau dalam bahasa Arab itu dilanjutkan taklidul a'ma. Taklidul a'ma itu ya bahasa ikut-ikutan, a'ma itu buta. Pokoknya nah gitu. Pokoknya ngikut. Tetapi kalau dalam istilah syar'i itu taklid yaitu mengamalkan, kalau secara nanti definisi syar'inya adalah menyampaikan atau mengamalkan pendapat orang lain tanpa hujah yang mengikat. Tetapi yang spesifik dalam pembahasan yang ketiga ini adalah dalam hal akidah. Nah, kita dilarang betulnya ikut-ikutan mengimani atau mungkin berislam karena ikut-ikutan. Ya. Mungkin dari kita kan harus mampu mempertanggungjawabkan kenapa misalkan memilih Islam. Apakah karena kebetulan bapak ibu kita adalah muslim, ya sudah alamiahnya kalau bapak ibunya muslim, dari kecil dikenalkan Islam, dicontohkan tentang pengamalan Islam, maka secara alamiah biasanya juga anak-anak dan keluarganya menjadi muslim Islam. Hingga kalau kita ditanya kenapa memilih Islam, karena pondasinya adalah bapak ibu saya muslim, maka jawabannya ya gitu. Atau tadi kebetulan saya awalnya bukan non muslim, bukan seorang muslim, tapi kemudian nikah dengan muslimah yang mengharuskan saya berstatus mu'alaf misalkan. Kenapa kamu berislam? Ya karena istri saya muslim, maka saya muslim. Jadi fondasi bangunan kenapa kita berislam, kenapa kita memilih Islam, itu sangat bergantung dengan fondasi kita, ilmu kita, apa yang kita tanamkan untuk menopang keyakinan kita. Padahal di sini judulnya tidak boleh kita taklidu fil akidah. Tidak boleh dalam urusan keyakinan itu ikut-ikutan. Kalau sudah ikut-ikutan itu berarti tidak melalui proses berpikir. Padahal di sini Allah mengharuskan untuk istiqmalu aklu. Jadi harus menggunakan akalnya. Karena Allah sudah melengkapi manusia, ciptaan terbaik yaitu manusia ini dengan
akal. Dan akal ini didesain, diciptakan oleh Allah melalui proses berpikir itu mampu mengimani, meyakini betul 100% nanti levelnya tanpa ada keraguan sedikit pun, meskipun wujudnya itu tidak ada. Ya, saya Allah niku kan masuk gaib mboten. Artinya tidak pernah kita melihat langsung, tetapi kita didorong untuk meyakini akan keberadaannya. Pokoknya harus yakin ada, pokoknya harus mengimani. Ya, tidak. Nanti biar kekuatan kita itu kalau melalui istiqmalu akli, mempergunakan akal kita, maka keyakinan kita semua tentang keberadaan Allah itu mampu menghujam kuat tanpa ada yang bisa menggoyahkannya. Nah, ini kan kalau sudah yakin, ya meskipun di apapun ya tetap. Atas keyakinan kita misalnya 1 tambah 1 berapa? 2 misalkan. Itu keyakinan kita betul. Kalau kita dipaksa 1 tambah 1 sama dengan 4, nanti mengingkari apa yang selama ini kita yakini. Maka akal itu didesain oleh Allah, diciptakan oleh Allah itu nanti mampu mengimani sesuatu meskipun sesuatu itu tidak terlihat. Karena untuk meyakini sesuatu yang tidak terlihat tidak harus melihat langsung, tetapi athar atau jejak-jejak itu mampu mengantarkan tentang keberadaannya, baik itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di kalimat orang Arab itu nyun sewu, kotoran unta, adanya kotoran unta itu adalah athar atau tanda-tanda bahwa unta itu pernah ada di sini misalkan. Nah, gitu. Kalau ada jejak-jejak kotorannya unta, adanya jejak-jejak kaki unta menandakan bahwa unta itu pernah lewat di sini, meskipun pada saat itu unta itu tidak terlihat, tetapi dari jejak-jejaknya bisa meyakini tentang keberadaannya. Pun juga manusia. Baik, di sini dinukil oleh dan dalam kitab Al-Kawakibul Lama sini tentang apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 179. Qala Rabbul Alamin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Di sini Allah menceritakan, menggambarkan bahwa walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Jadi ternyata kebanyakan dari penghuni neraka jahanam itu katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan atau didominasi dari
golongan jin dan manusia. Kenapa bisa dari golongan manusia dan jin, termasuk kita menyasar ke kita? Allah menceritakan, menspil bahwa penghuni neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubul la yafqahun. Mereka itu manusia, karena kita objeknya manusia ini, kita bahas tentang sifat manusia dan bukan jin. Lahum qulubun, manusia itu punya hati, jamak dari qalbun, qulub. La yafqahun, tetapi hati itu tidak mereka jadikan untuk memahami ayat-ayat Allah. Jadi sudah kayak tersindir betul. Sudah punya hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Pun juga manusia itu memiliki a'yun, ainun, memiliki mata, tetapi juga tidak dipergunakan untuk yubsiru, mengamati, melihat tentang biha, tentang tanda-tanda Allah, keberadaan Allah dan lain sebagainya. Walahum adanul la yasma'una biha. Manusia itu juga dilengkapi dengan adanun, udhunun, ya, telinga, la yasma'un, tidak dipergunakan untuk mendengar biha. Ya. Ulaika kal an'am. Masya Allah. Kata Allah, ulaika kal an'am. Mereka itu yang tidak mempergunakan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, kal an'am, seperti binatang ternak. Bal hum adzal. Bahkan hum, mereka itu manusia yang tidak mampu mempergunakan anugerah yang diberikan oleh Allah itu adzal. Adzal niku lebih adzal, lebih tersesat. Bal hum adzal, atau lebih hina dari an'am. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang atau manusia-manusia yang lalai. Lalai itu lupa. Lalai itu kemudian terlalu asyik, tahu-tahu begitu. Ghafil itu begitu, lalai. Padahal harusnya fokusnya apa? Kalau sudah lalai, akhirnya lupa akan tujuan utama. Definisinya kan ngoten, orang-orang ghafil itu yang lalai. Sudah yakin, sudah tahu bahwa tujuan penciptaan manusia itu adalah untuk liya'budun, misalkan, mengabdi kepada Allah. Tetapi ternyata muncul penyakit ghafil, lalai, lupa akan tujuan utama. Ini bahayanya kalau sudah lalai. Jadi ayat ini menggambarkan manusia yang kemudian sudah diberikan oleh Allah berbagai instrumen untuk bisa dipergunakan untuk berpikir, qulub, dipakai juga a'yun, mata, untuk melihat, mengamati berbagai ayat-ayat akliyah. La yubsirun, tetapi hanya melihat saja, tidak ada kemudian tumbuh keimanan, keyakinan. Maka Allah, dan bagi mereka yang tidak mampu mempergunakan itu, mereka itu ada seperti binatang ternak kal an'am. Binatang ternak ini binatang yang paling hina sebetulnya, karena dia tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Binatang ternak itu kalau nggak dikasih makan biasanya sudah nggak punya nilai survival ya, jadi nggak bisa bertahan hidup. Sudah akhirnya meninggal, mati. Balhum adol, tetapi manusia digambarkan seperti itu tuh lebih hina dari itu semua. Maka padahal instrumen-instrumen anugerah yang diberikan oleh Allah dalam tubuh kita ini
sebetulnya mampu sebagai penopang fondasi untuk proses pergunaan akal kita, kemudian kita semua bisa yakin tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngamati mawon tubuh kita ini, insyaallah ya, dari bangun tidur kembali kita ini dan kadang fresh ya, ternyata organ-organ tubuh kita ini seakan-akan, apakah sampai kita berpikir ini adalah alamiah, proses yang ada dalam tubuh kita ini alamiah, hidup alamiahnya, peredaran darah dan lain sebagainya tanpa ada yang mengatur, mengendalikan. Detak jantung kita, insyaallah seumur hidup kita tetap dia berdetak terus, nggak pernah kemudian berhenti. Kalau sudah berhenti berapa detik saja pun menandakan bahwa pada sejatinya manusia lemah, kemudian pasti ada juga yang mengendalikan itu semua. Athar tadi, jejak-jejak bahwa adanya Sang Pencipta, meskipun kita tidak pernah melihat langsung. Oh, nggih, monggo. Nggih. Inilah gambaran manusia ya. Gambaran manusia manakala mereka tidak mau dan mampu mempergunakan setiap apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di ayat berikutnya Allah berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dalam surat Al-Mulk. Maka saudara-saudaraku sekalian, bahkan juga di surat Adz-Dzariyat Allah mengingatkan kepada kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka di dalam jiwa-jiwa kalian afala tubsirun, apakah kalian itu semua tidak memperhatikan, tidak mampu melihat jiwa-jiwa kita ini, kita bisa bergerak, kita bisa beraktivitas, ini apakah kemudian kita tidak pernah mampu memperhatikan. Kembali kepada surat yang pertama tadi, bahwa waqalu, dan mereka berkata, lau kunna, sekiranya, waqalu lau kunna, dan mereka berkata, lau kunna, seandainya kita nasma, mendengar, au naqilu, atau berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, ya, kita tidak akan pernah termasuk penghuni dari neraka yang menyala-nyala ini. Maka saudara-saudaraku sekalian, jadi di bab ini dan di buku ini, setelah Allah menggambarkan betapa manusia manakala tidak mampu dan tidak mau mempergunakan anugerah yang diberikan oleh Allah tadi, punya hati tetapi tidak untuk memahami, punya
mata tetapi tidak untuk melihat, memperhatikan ayat-ayat Allah, punya telinga tetapi tidak untuk memperdengarkan yang mampu menghantarkan kepada keyakinan tentang keberadaan Allah. Bahkan Allah kemudian mencap mereka kal an'am, seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan mereka lebih hina, lebih sesat. Maka digambarkan selanjutnya dalam surat Al-Mulk tentang nasib di akhirat kelak. Waqalu, dan kemudian mereka berkata, lau kunna, seandainya dulu saat hidup di dunia itu nasma, kita itu mendengar, mau mendengar, au naqilu, akal, mau berpikir, makuna fi ashabis sa'ir, maka kita mungkin nasib kita tidak akan terjerumus kepada ashabis sa'ir, terjerumus kepada neraka yang menyala-nyala tadi. Menggambarkan penyesalan seseorang saat di dunia kemudian tidak mau mempergunakan setiap anugerah yang diberikan oleh Allah. Bahkan cenderung di sini ulaika humul ghafilun, malah memilih lalai, lupa akan tujuan utama. Ghafil itu begitu. Maka yang mampu melalaikan itu kan sudah banyak sekali hari ini. Lalai karena urusan dunia, lalai karena mengejar impian, lalai karena merasa punya program-program apa. Apapun itu yang mampu melalaikan, disitulah gambaran di surat Al-Mulk. Mereka menyesal betul saat hidup di dunia karena mereka tidak mampu menjadikan tadi berbagai anugerah yang diberikan oleh Allah. Maka di sini disebutkan di surat Al-Mulk tentang gambaran mereka yang masuk neraka karena ghafilun tadi, ai lau kunna nasma'u ma khadabana bihir rusul. Jadi di sini disebutkan adalah seandainya kami dulu mendengarkan, apa yang maksudnya mendengarkan dalam tafsirannya ini adalah mendengarkan apa yang disampaikan para rasul, au naqilu syai'an, atau kami memikirkan barang sedikit, ya, niscaya kami tidak akan memasuki kepada golongan ahli neraka dan golongan kaum yang diadab dengan menyala-nyala tadi. Maka kembali kepada pembahasan kita jamaah sekalian, bahwa sekali lagi proses tentang keyakinan kita tentang keberadaan Allah tidak boleh kita jalani atau kita bangun hanya sekedar taklid, sekedar ikut-ikutan, tetapi harus ditopang dengan betul-betul bahwa keyakinan itu tentang keberadaan Allah misalnya harus betul-betul karena isti'malu akli, mempergunakan akal kita. Maka di sini wafi anfusikum afala tubsirun. Udah nggak usah Allah nggak usah mengatur, menyampaikan secara detail, tetapi tentang anfusikum, jiwa-jiwa kita, fisik-fisik kita ini, anfusikum afala tubsirun. Sebetulnya kita mampu menangkap adanya tanda-tanda tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ya, biasanya seorang itu kalau mengimani sesuatu yang tidak ada, maka dibutuhkan memang dalil, ya.
dalil. Dalil itu kan yang menunjukkan. Ya. Kalau kita ingin mengimani Allah, bahkan meyakini tentang keberadaan Allah, maka yang kita cari dan butuhkan adalah dalil yang menunjukkan akan keyakinan kita itu biar bisa sampai kepada keyakinan tentang adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tadi tentang penggunaan anggota tubuh kita, mata kita yang mampu melihat, pendengaran dan hati. Bahkan di ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang ada dalam alam semesta ini adalah merupakan ayat untuk menghantarkan keyakinan kita tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Silih bergantinya malam, ya. Peredaran bumi dan alam semesta ini, keteraturan alam, ya. Tentang matahari yang rutin terbit dari timur atau barat, timur, nggak pernah kemudian ngambek sebentar saja berhenti, nggak mau beroperasi, mogok misalkan, nggak pernah. Mulai kita kecil sampai mungkin ila akhiril hayat, ya begitu rotasi perputaran alam semesta ini, yang itu semuanya mustahil seperti apa yang diklaim oleh mereka yang berpaham komunis misalnya. Jadi setiap fenomena alam itu ya memang fenomena alamiah kata mereka. Nggak ada yang mengatur karena mereka fondasinya adalah mengingkari adanya pencipta, mengingkari adanya sang kholik. Maka dianggap bahwa semuanya itu alamiahnya ada dengan sendirinya. Kalau ada orang yang meninggal, ya sudah, berarti sudah seleksi alam, meninggal nanti diganti yang baru. Dan jadi materi, kemudian muncul materi yang baru. Tidak, mereka betul-betul berusaha mengingkari tentang adanya pencipta. Dianggap bahwa di alam semesta ini sudah tidak ada lagi pencipta hingga berjalan secara alamiah saja. Padahal kita sebagai seorang muslim yang mengawali keimanan kita dengan mempergunakan akal kita, mampu memunculkan keyakinan, sekali lagi keyakinan bahwa Allah itu memang ada, dan itu keyakinan yang menghujam dalam dada-dada kita tanpa bisa digoyahkan sedikit pun, manakala kita sudah yakin 100% tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat berikutnya, waqala wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana awalu kana asyaitanu yad'uhum ila 'adzabis sa'ir. Nah, ini pun juga ayat ini menyinggung tentang praktek-praktek mereka yang fondasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, keimanan terhadap nenek-nenek moyang mereka. Ya. Di surat Luqman ayat 21, ya. Wa qala wa idza qila lahum ittabi'u, dan apabila dikatakan kepada mereka ikutilah ma anzalallah, ikutilah setiap apa yang telah diturunkan oleh Allah, qalu, mereka menjawab, tidak, tetapi aku mengikuti, atau kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami.
bal nattabi ma wajadna alaihi abaana. Saat mereka diseru untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, mereka menjawab tidak, artinya tidak mau, bahkan memilih mengikuti apa yang aku dapati alaihi abaana, yang telah aku dapati terkait sesuatu hal dari nenek moyang kami, mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun sebenarnya setan menyuruh mereka ke dalam azab api yang menyala-nyala tadi? Maksudnya di sini adalah bahwa fondasi keimanan mereka tidak mau lagi mengimani Allah, bahkan lebih memilih apa kata nenek moyang mereka. Kebiasaannya nenek moyang seperti apa, mereka lebih memilih itu. Mbah-mbah kita, mungkin begitu. Orang-orang dulu, sering kan kita mendengar begitu. Kata orang-orang dulu, kata apa? Jere wong-wong biyen. Tetapi kita tidak memperhatikan, tidak menguji apakah qaul atau kata-kata wong biyen itu betul-betul memang benar atau tidak. Tidak memutlakkan bahwa nenek moyang itu dalam kesesatan, tetapi seorang muslim harus mengcek dan recheck memang betul atau tidak, sesuai tidak dengan apa yang anzalallah, yang diturunkan oleh Allah. Hingga nanti bahayanya dalam hal akidah pun begitu. Kalau mengikuti pemahaman atau keyakinan apa yang diyakini oleh nenek-nenek moyang kita dahulu, maka ini yang nanti disebutkan adalah bersifat dogmatis saja, tanpa melalui proses berpikir, tanpa melalui proses mempergunakan wasilah akal kita. Kita pokoknya dari mbah-mbah kita dulu begini, kita ngikut. Kalau kaitannya dengan akidah kan bahaya. Padahal belum teruji atau kita belum tahu memang mbah-mbah kita itu benar atau salah, nenek-nenek moyang kita benar atau salah. Mungkin dari nenek moyang dulu juga sama, meneruskan dari nenek-nenek moyangnya yang dulu. Akhirnya nilai kebenaran itu tidak bisa tergapai. Hanya meneruskan keyakinan, melestarikan keyakinan yang ada. Ini pentingnya bagi seorang muslim untuk tidak bertaklid, tidak ikut-ikutan dalam setiap perbuatan. Kalau kemudian nanti di cabang itu nanti ada, kalau dalam hal keyakinan ini yang tidak diperbolehkan, bahkan berstatus hukum haram manakala kita ikut-ikutan dalam hal akidah, keyakinan, ngikut kepada seorang tentang keyakinan tanpa kita ketahui kapasitas keyakinan itu benar atau salah. Maka dalam ayat ini di surat Luqman ayat 21 ini sesuai dengan tafsirannya, qala ta'ala fi raddi alaihim wa ala abaihim ulaika kana syaiton yad'uhum ila adzabis sa'ir. Bahwa terkait dengan penolakannya atas mereka dan nenek moyang mereka, apakah akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun sebenarnya setan juga menyeru mereka, menyeru ke dalam azab api yang menyala-nyala.
Kadang jebakan-jebakan kaitannya dengan akidah atau keyakinan itu memang perlu sama-sama seorang muslim itu waspadai. Ya, keyakinan-keyakinan yang memang tidak berdasar, ya, keyakinan-keyakinan yang hanya bersifat dogmatis, percaya pokoknya. Maka harus kita kedepankan setiap, misalkan pun juga isme-isme yang muncul dari pikiran manusia. Isme-isme itu entah ada komunisme, sosialisme, nasionalisme, dan isme-isme yang lahir dari pikiran manusia, maka itu pun sama, tidak kemudian langsung kita yakini apakah itu benar atau tidaknya, tetapi harus melalui proses berpikir apakah isme-isme itu benar atau salah dalam kacamata dan timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau timbangan Islam. Ini penting bagi seorang muslim agar seorang muslim itu memiliki ciri khas kuat dalam memandang dan memegang sebuah keyakinan. Tidak mudah goyah, tidak mudah kemudian larut. Kadang musim apa ikut apa, musim A ikut tidak, tapi memiliki warna tersendiri, memiliki sikap tersendiri dibanding dengan umat-umat yang lain. Tidak mudah terbawa arus misalkan. Kenapa menjadi penting? Itu karena kita tahu tujuannya itu adalah bukan semata-mata untuk urusan duniawi saja. Sikap kita mengisi kehidupan ini adalah baik dan buruknya itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah memerintahkan A kan sesuatu hal, dan kita berusaha menggapainya. Kalau kita tahu bahwa itu dilarang, kita pun berusaha menjauhi, meninggalkan. Sudah, akhirnya kita tercipta suatu sikap dan karakter seorang muslim. Nah, itu tadi yang tidak taklidul a'ma, suka ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan itu biasanya apa? Gak punya pendirian. Kados nyuwun sewu bebek nih kalau sudah suruh mengikuti apa? Instruksi dari pemiliknya mau bermodalkan stick nih kan untuk menggiring. Wah, padahal itu tidak jelas. Bebek itu kalau jelas tujuannya, saya tujuannya mau ke kandang sana, mau digiring kemanapun harusnya tetap pada tujuannya. Nah, tapi karena manusia ini dibekali oleh Allah akal, maka jangan sampai menyamakan dengan sewu bebek itu sendiri. Mau kita disuruh melenceng sedikit pun nggak mau, karena apa yang kita yakini, misalkan ternyata Islam melarang. Sebaliknya kita menjauhi, tapi tidak pernah goyah karena ternyata Islam memerintahkan. Bisa ditangkap tentang karakter seorang muslim, pendirian seorang muslim itu semuanya adalah karena ilmu dan juga menjauhi dari sikap taklid atau ikut-ikutan dalam sebuah aktivitas, terlebih urusan akidah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan terkait dengan bab at-thalits, bahwa Allah mengharuskan setiap manusia sekali lagi untuk pergunakan akal kita dalam mengimani tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga nahahu, melarangnya dari sikap sekali lagi taklidu fil akidah. Barangkali ada yang perlu dipertanyakan dan didiskusikan, monggo.
Alhamdulillah, sabar pun mugi-mugi pun paham sedaya. Mugi ada manfaat buat kula lan panjenengan sedaya. Kita akhiri dengan doa hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.